Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua siswi kelas 8 sehat semuanya? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka pembelajaran ini dengan membaca surah Al-Fatihah dengan harapan apapun nanti yang kita pelajari dijadikan ilmu yang manfaat barokah. Al-Fatihah. Alifia, Alfira, Aira, Az-Zahra, Fitriani, Indah Aprilia, Jami'atus Saniyah. Ada suratnya ini? Ya. Lailatul Fitriah, Nanda, Naila, Nilam, Mofeliza, Nurul Aziz Rohmah, Putri, Omaria, Rota Akuni, Ubaidul Jannah, Syifa Fatimah, Siti Akuni, Siti Nur Fatimah, Suci Ramadhani, Ummi Zahratul Kamilah. Hari ini pelajaran aswaja kita akan melanjutkan di bab 3 ya? Iya. Bab 3 yang akan kita bahas hari ini adalah tokoh-tokoh madhab fikih. Bab 2. Iya, bab 2. Apa tuh? Iya, bab 2. Fikih. Jadi ini hari ini yang akan kita bahas, kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh madhab fikih. Dan sesuai janji saya minggu kemarin bahwa hari ini kita akan pakai metode pembelajaran PBL. PBL ini adalah problem based learning. Nanti saya nggak akan menyampaikan apa-apa, tidak akan menjelaskan tokoh-tokoh madhab fikih secara detail. Saya hanya ngasih pemantik saja, hanya ngasih problem. Ini kan P-nya problem. Hanya ngasih problem saja, nanti isinya kalian yang cari. Tokoh-tokoh madhab fikih itu kan ada 4. Pertama ada madhab Hanafi, kedua Maliki, ketiga Syafi'i, keempat Hanafi. Nanti per kelompok nyari tentang siapa atau apa madhab Hanafi itu. Kelompok 1 tugasnya seperti itu, kelompok 2 seperti itu Maliki, Syafi'i dan Hambali. Setelah nanti selesai diskusinya, ada perwakilan yang maju ke depan untuk menjelaskan siapa madhab Hanafi ini apa. Ini permen kah? Atau mie sedap? Atau kokmi dan sebagainya. Itu tugasnya. Sudah kelompok 1, 2, 3 sama 4. Sudah kan? Tahu sama tugasnya? Waktunya 30 menit. Dari sekarang silakan dikerjakan tugasnya masing-masing. Diskusikan sama kelompoknya sendiri-sendiri. Mulai dari sekarang.
Indonesia, ini kesepakatannya kayak yang di awal bahwa setelah kalian diskusi, hasil diskusinya dipresentasikan di depan. Untuk siapa dulu yang maju duluan, ini terserah saya. Karena kita ada di Indonesia dan mayoritas Indonesia itu adalah ulama ikut madhab Imam Syafi'i, maka yang akan maju dulu kelompok 3. Karena kelompok 3 yang membahas tentang imam madhab Syafi'i. Ayo kelompok 3, dijelaskan apa madhab Syafi'i ini apa? Dijelaskan sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan presentasikan mazhab Syafi'i. Silakan. Mazhab Syafi'i atau juga bisa disebut Imam Syafi'i mempunyai nama Abu Abdullah bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalib Al-Quraisy. Biografi Imam Syafi'i. Beliau lahir di Ashkelon, Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, dan beliau meninggal di Fustat, Mesir pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Imam Syafi'i adalah seorang ulama terbesar Sunni Islam dan juga pelopor mazhab Syafi'i. Beliau juga kerabat dari Rasulullah SAW yang termasuk Bani Muttalib, yakni keturunan dari Al-Muttalib, saudara dari Hashim yang termasuk kakek Nabi Muhammad SAW. Ayah dari Imam Syafi'i yang bernama Idris tinggal di tanah Hijaz dan keturunan dari Al-Muttalib. Nasab Imam Syafi'i yang terhubung pada Bani Al-Muttalib, Bani Hashim, itu dari ayahnya, dan nasabnya beliau bertemu dengan Rasulullah di Abdul Manaf. Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal dan beliau berusia 2 tahun, sang ibu membawa beliau ke Mekah, tanah air nenek moyang. Beliau tumbuh besar dalam keadaan yatim di Mekah. Perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu saat menginjak usia 13 tahun. Beliau dikirim oleh ibunya ke Madinah untuk berguru pada ulama besar, yakni Imam Malik. 2 tahun kemudian beliau juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi. Di Mekah, Imam Syafi'i berguru fikih pada mufti yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Beliau mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Kemudian dia juga belajar dari Daud bin Abdurrahman Al-Attar. Setelah itu beliau pergi ke Madinah. Di sana beliau belajar fikih kepada Imam Malik bin Anas. Kitab yang ia pelajari adalah kitab Al-Muwatta dan menghafalkannya dalam 9 malam. Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Setelah dari Yaman, beliau melanjutkan perjalanan menuntut ilmunya ke kota Baghdad, Irak. Dan di kota ini beliau banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan. Ketika di Mesir, Imam Syafi'i bertemu dengan murid Imam Malik, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim. Imam Syafi'i adalah perumus pertama metodologi hukum Islam yang dikenal sebagai usul fikih, yang muncul setelah masa Nabi dan sahabat. Mazhab Syafi'i dianggap paling konservatif dari mazhab fikih Sunni dan mendorong berkembangnya berbagai ilmu keislaman. Kehebatan Imam Syafi'i terletak pada kemampuannya menyusun metode hukum yang sistematis dan mendalam, sehingga menjadi dasar bagi banyak ulama penting dan penguasa dalam dunia Islam. Pemikirannya yang tajam dan inovatif membuat mazhab Syafi'i mendapat pengikut luas dan dihormati sebagai salah satu yang utama dalam Islam. Kini mazhab Syafi'i diikuti oleh banyak negara dan menjadi mazhab terbesar kedua setelah mazhab Hanafi. Baik, terima kasih.
itu tadi yang dijelaskan oleh teman kalian mengenai tentang mazhab Syafi'i, bahwa pelopor utama mazhab Syafi'i itu adalah namanya Imam Syafi'i. Lupa ya? Abu Abdullah bin Idris. Abu Abdullah bin Idris. Ini nama pelopor dari mazhab Syafi'i. Dan mungkin ada yang mau tanya mengenai tentang ini. Ayo mbak yang mau nanya apa? Saya. Ayo mau tanya apa? Beberapa guru dari Imam Syafi'i, siapakah yang paling dikagumi dan jelaskan kenapa Imam Syafi'i kagum pada gurunya? Itu pertanyaan dari temannya. Guru Imam Syafi'i itu kan banyak. Dari sekian guru itu ada nggak guru yang paling beliau kagumi? Dan temannya juga minta alasan kenapa kok beliau kagum kepada gurunya itu. Udah dijawab? Guru yang dikagumi oleh Imam Syafi'i adalah Imam Malik bin Anas dan Imam Sufyan bin Uyainah. Kenapa alasannya kok Imam Syafi'i saking cintanya sama gurunya itu? Alasannya karena saking alimnya gurunya, dan sampai-sampai Imam Syafi'i itu mengeluarkan pernyataan bahwasanya jika seandainya tidak ada gurunya, Guru siapa? Imam Malik bin Anas dan Imam Sufyan bin Uyainah, itu dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Dah. Itu terima kasih. Boleh duduk kembali. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, terima kasih. Terima kasih. Itu pemaparan dari teman kalian yang tadi sudah sedikit menjelaskan perjalanan dan menjelaskan siapa pelopor dari mazhab Syafi'i. Ternyata pelopor dari mazhab Syafi'i itu namanya Abu Abdullah bin Idris. Asy-Syafi'i. Sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita kagumi dari beliau. Salah satu yang tadi disampaikan oleh temannya, ketika beliau itu belajar di Mekah, ketika Imam Syafi'i belajar di Mekah, di usia 15 tahun, beliau itu sudah dikasih restu oleh gurunya untuk ngasih fatwa. Di sini sudah diperbolehkan untuk ngajar. Bayangkan umur 15 tahun. Kalian umur berapa? 14. Masih kurang? Kurang satu tahun. Masih kurang satu tahun. Juga ada beberapa hal yang perlu kita kagumi dari beliau. Salah satunya adalah ketika beliau mau belajar ke Imam Malik. Imam Malik itu punya kitab yang terkenal banget, namanya kitabnya itu tadi yang disebutkan oleh namanya kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu, insya Allah kalau tidak salah itu sekitar lebih dari 1000 halaman. Itu hanya ditempuh oleh Imam Syafi'i, hafal itu hanya 9 malam. Keren ya? Iya. Mau dong? Iya, belajar. Amin. Dah, karena ini sudah selesai waktunya, semoga apapun yang mulai tadi kita bahas mengenai tentang mazhab Syafi'i, semoga ini juga menjadi motivasi dan kecintaan kita untuk belajar mengikuti perjalanan beliau, yang ternyata beliau Imam Syafi'i itu memang gila ilmu, gila belajar. Semoga ini menjadi motivasi ke kita agar kita itu juga ikuti beliau gila belajar.
tidak gila-gila yang lain. Ya. Dan semoga apapun yang mulai tadi kita bahas dijadikan ilmu yang manfaat barokah oleh Allah. Amin. Sekian dari kami. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man salafun shalih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.